Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastarshiduh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan berbicara tentang emosi. Emosi manusia. Emosi itu artinya perasaan. Emosi atau perasaan itu penting sekali untuk hidup kita. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa emosi, tanpa perasaan. Tetapi emosi itu sebagai suatu senjata tajam atau peledak, harus dipakai dengan cukup hati-hati. Tidak boleh diloskan, memainkan kita, dan juga tidak boleh dibuntu sampai juga membunuh kita. Jadi pakaian mempergunakan alat penting, yaitu perasaan, bisa kita capai jika kita bersama-sama memegang ajaran agama secara teguh dan kokoh. Bisa kita menjinakkan yang belum jinak, menguatkan yang belum kuat, kalau kita memang betul-betul sebagai mukmin. Emosi kita akan terpimpin dengan otak yang dipimpin oleh hikmah, dan hikmah adalah daripada wahyu Allah. Memang orang yang tidak punya perasaan adalah orang yang tidak bisa bergaul dengan sesamanya. Namun sebaliknya, orang yang terlalu besar perasaannya, terlalu berperasaan, juga tidak bisa bergaul dengan manusia. Salah satu emosi kita yang ada pada kita namanya syahwat. Syahwat itu artinya nafsu, nafsu, selera atau keinginan, seperti nafsu makan, nafsu untuk menjadi kaya, nafsu birahi, nafsu ingin berkuasa, dan lain sebagainya. Nafsu makan tidak boleh kita hilangkan. Nafsu makan perlu diatur. Cuma yang diatur adalah makannya. Makannya yang halal. Jangan makan orang punya. Jangan ada keinginan makan yang enak-enak, lezat, tetapi pencariannya, saluran pencariannya tidak teratur, yakni mengambil daripada yang haram. Inilah yang dilarang oleh agama. Tetapi nafsu makan boleh kita biarkan, selama nafsu itu tidak sampai melampaui batas. Begitulah ajaran agama Islam. Emosi kita merupakan getaran-getaran atau arus-arus yang dirasakan oleh manusia di waktu ia menatap satu kejadian dalam hidupnya. Jadi emosi atau perasaan itu akan segera bergerak, menyala atau padam bila kita berhadapan dengan sesuatu kejadian. Misalnya kalau kuping kita yang selama terbuka ini mendengar orang mencaci maki kita, mengatakan bahwa kamu ini adalah maling, padahal kita tidak maling, maka emosi marah akan mengeluarkan, kotaknya emosi marah akan mengeluarkan marahnya. Di dalam saat itu pengontrolan pengeluaran bahan yang keluar ini harus teratur, tidak sampai melampaui batas. Umpamanya ada orang mengatakan begitu kepada kita,
Kita toh tidak dihalalkan untuk membunuh dia. Tidak dibolehkan. Jadi kita marah. Tetapi kalau kita memang betul mencuri, itu emosi kita tidak marah. Lain emosi. Kotaknya takut itu keluar. Jadi takut kita rasakan di saat-saat itu. Inilah permainan emosi dalam kehidupan manusia. Dan banyak lagi contohnya. Itu namanya salah satu dari keajaiban roh manusia, yang mempunyai kotak-kotak simpanan segala sesuatu dalam tubuhnya. Jadi tubuh kita yang kelihatannya tidak seberapa lebar dan tingginya ini, tidak seberapa dimensinya, tetapi kandungannya adalah seluruh yang ada di jagat ini ada dalam kita punya tubuh. Misalnya ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan tersimpan oleh satu kotak namanya utak, al-aql. Bila mana kita ditanya satu masalah, maka kotak itu terbuka menjawab masalahnya yang tepat atau yang tidak tepat kalau cara pencarian ilmu itu salah. Jadi kalau ada orang belajar bahwa khabar inna mansub dalam ilmu nahwu, maka caranya dia belajar ini perlu dirubah. Khabar inna mesti marfu. Karena dia salah terima, maka simpanan itu simpanan yang salah. Jadi waktu ditanya apa khabar inna, dia bilang khabar inna mansub, salah. Saudara-saudara, yang kontrol semua emosi ini adalah roh. Jadi emosi itu bisa bekerja netral, bagus kalau rohnya bekerja baik. Orang mati tidak ada emosinya. Tidak akan ada perasaan marah. Tidak akan ada perasaan senang. Jika ada kuping ini mendengar satu berita mengatakan engkau dapat kiriman uang, emosi senang keluar. Istrimu melahirkan, senang. Ini namanya al-farah. Saudara-saudara, sumpah kita rasakan meliputi seluruh hati dan timbul bila mana kita terkena gangguan, soalnya sakit yang agak berat. Hati ini selalu sumpah merasakan tidak senang, tidak enak. Itu namanya ada sebab dijahati orang, atau cita-cita kita tidak tercapai. Perasaan-perasaan akan memainkan kita. Saudara-saudara, ini semua tidak boleh mempengaruhi jalannya agama di dalam tubuh kita. Jadi agama harus tetap terpelihara dan tetap mengontrol roh ini. Cara penggunaannya harus dibatasi seperlunya, dan juga cara penyetopannya harus diatur seperlunya. Jadi tiap orang ada syahwat, misalnya birahi, nafsu untuk kawin. Ini semua orang ada seperti itu, emosi itu, perasaan itu. Tetapi karena kita beragama, kita seharusnya sudah mengerti di mana kita letakkan syahwat manusiawi itu, kepada yang halal atau kepada yang haram. Kalau muslim mengerti, oh dia harus meletakkannya pada yang halal, menurut saluran yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia. Ma'asyiral muslimin, tetapi perlu kita ketahui, emosi itu ada nilai, seperti juga nilainya emas. Emosi yang paling tinggi, mahal, harganya adalah emosi yang kita pakai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya takut. Takut itu asal mulanya tidak terpuji. Seorang yang takut pergi jeding malam-malam sendirian, seorang yang takut bayangannya sendiri, ada suara malam dia takut, ada kerotok-kerotok di atas bumbungnya, atapnya dia takut. Ini sikap tidak terpuji. Ini emosi harus dimatikan, tak perlu. Tapi takut kepada Allah, ini emosi yang paling tinggi nilainya, dan kita harus memiliki ini.
Kenapa kita sampai Jumat mendengar khatib diwajibkan oleh Allah untuk mengatakan ittaqullah? Itu ittaqullah ada mempunyai arti takutlah kamu kepada Allah. Takut menerjang larangannya. Takut tidak memperdulikan perintahnya. Takut kamu berbuat sesuatu yang kamu tidak ketahui padahal itu perbuatan syirik. Menjauhkan kamu daripada Allah. Takut seperti inilah yang dicari orang. Sebab ini takut mahal. Ini takut betul-betul pantas. Dan manusia akan cocok hidupnya kalau dia mempunyai perasaan seperti itu. Malu juga emosi. Kalau orang malu mencari nafkah, ini bukan baik, ini tidak baik. Bagaimana dia kalau malu mencari nafkah? Lalu dia apa? Ngemis lebih malu mestinya. Saudara-saudara, itu mesti ditutup. Jadi malu yang paling anggun adalah malu kepada Allah. Seorang seperti saya, umur sudah 60 tahun, masih belum bisa sholat yang khusyuk. Ini mesti malu dong. Mesti malu. Bagaimana tidak malu? Sampai kapan saya menerima rezeki Allah begini banyak, rezeki menerima kesehatan, menerima itu. Segala macam yang obah gerak gerik kita ini merupakan nikmat. Lalu menghadap dia saja tidak bisa tenang pikirannya. Ini orang mesti malu. Dan malu digunakan di sini seperlunya, bahkan sebesar-besarnya tidak apa-apa. Sebab ini penting untuk dia. Kemudian malu pada diri sendiri. Dan kesenangan itu juga perasaan. Tadi saya katakan, saya duduk, telinga saya terbuka, lalu ada orang memberitakan bahwa kamu dapat kiriman $10.000. Saya senang, sudah terang. Emosi saya terus menggetar. Gerak dapat $10.000 kira. Itu namanya kesenangan. Tetapi ada kesenangan yang paling tinggi nilainya. Kesenangan apa? Kesenangan dalam melakukan taat. Itu lebih lagi nilai. Sebab ini menyangkut manusia dengan penciptanya langsung. Misalnya kemarin, saudara hitung, saudara punya sholat sudah mencapai lebih daripada 100 rakaat. Ini saudara senang, merasa lega. Itu kesenangan yang oleh aulia ditebus dengan ratusan juta kalau bisa. Itu namanya kesenangan. Dan kesenangan seperti itu tidak bisa hilang. Sekali menggetar, dia mencatat dirinya di akhirat. Itu kesenangan yang bisa diharapkan, bisa diandalkan. Kesenangan semacam inilah yang mesti dicari oleh seorang muslim. Jika ada orang pula sebaliknya, kita ketemu orang yang senang kalau dia melakukan maksiat. Ini pikirannya rusak. Ini orang perlu, ya katakan sajalah dia ini sakit, perlu diobati. Sampai dia mengerti betul bahwa itu sebetulnya bukan kesenangan. Kalau dia sudah kadung bisa melakukan maksiat, dia mestinya menangis, takut, malu kepada Allah. Itu baru normal. Kalau orang senang melakukan maksiat, ini orang sakit, dalam keadaan sakit. Jadi emosinya yang mengeluarkan kesenangan tidak normal, harus dinormalkan. Walhasil saudara-saudara, seorang mukmin perasaannya pasti halus, perasaannya pasti teratur, emosinya baik. Saudara-saudara, kita mendengar banyak hadis tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Perasaan kita bagaimana? Kadang-kadang tidak tergerak sama sekali perasaan kita. Seakan-akan tidak ada apa-apa di dunia ini. Seakan-akan Nabi tidak berbicara apa-apa dengan kita umatnya. Ini namanya perasaan kita tebal. Jadi ada manusia ini kalau bahasa Jawa yang kasar dikatakan dablek, maaf. Ada orang perasaannya halus. Mendengar satu ayat dia menangis. Mendengar satu hadis dia bangun bulu romanya memikirkan. Sampai begitu hebatnya Rasulullah SAW. Satu contoh, beliau SAW bersabda, "Ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu
wa ana khatibuhum idza wafadu wa ana mubashiruhum idza ya'isu liwa'ul hamdi yaumal qiyamati biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi wala fakhr. Ini hadis kalau orang membaca, dia bisa membayangkan, perasaannya akan tergugah untuk mengenangkan manusia yang pantas dikenang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, apabila bumi ini nanti di hari kiamat, perut bumi ini akan membongkar isinya berupa bangkai-bangkai mauta, mayit-mayit sejak ratusan ribu tahun, maka akulah pertama manusia keluar. Maksud Rasulullah SAW, camkan wahai umatku bahwa akulah nanti yang pertama keluar dari bumi ini. Lantas beliau berkata, wa ana khatibuhum idza wafadu. Yani idza wafada an-nasu ala rabbihim yaumal qiyamah fa ana khatibuhum. Kalau nanti manusia ini semua berduyun-duyun disorong ke satu jurusan, yaitu mahsyar, aku nanti yang akan berkhutbah, aku yang pidato berhadapan dengan Allah untuk mengatakan kalimat-kalimat syafaat yang diilhamkan oleh Allah kepadaku. Itu khatib. Dan bukan khatib seperti saya di hadapan saudara. Ini khatib di mahsyar, di muka ratusan miliar malaikat, di muka ratusan miliar hamba-hamba, dan begitu makhluk-makhluk daripada segala jin dan makhluk yang kita tidak tahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, wa liwa'ul hamd yaumal qiyamati biyadi wa ana mubashiruhum idza ya'isu. Akulah pula nanti yang akan gembirakan umat manusia bila mana mereka sudah putus asa. Sebab di mahsyar, menurut hadis-hadis yang sahih, matahari mendekat. Manusia berjejal-jejal, ada yang keringatnya sampai dekat hidung, ada yang keringatnya sampai dengkulnya, ada kelelep keringat sama sekali, sudah tenggelam. Itu waktu manusia sudah bisa, ya Allah, lepaskanlah kami dari tempat ini, walaupun hatta ke Jahannam. Masukkan sudah tak kuat sudah. Saat-saat itu suara syafaat akan terdengar oleh mahsyar itu melalui pengeras suara ma'nawi. Kalau kita baca hadis seperti ini, emosi kita tidak bergerak mencintai Rasulullah SAW. Ya nuwun sewu ya, maaf saya terpaksa ngulangi tadi perkataan. Ya agak dablek kita ini. Bagaimana ini manusia seperti ini? Dan ini manusia tidak pernah berbicara boros. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang diucapkan ini, itu wahyu. Jadi bayangkan itu waktu ada orang yang sudah sampai begitu suaranya. Orang misalnya yang banyak dosanya, belum selesai, belum dipanggil-panggil, belum dikasih kitabnya, belum dikasih rekan buku-bukunya. Dia sampai mengatakan, ya Allah sudah, lepaskan aku dari tempat ini, walaupun engkau masukkan aku ke dalam lawa atau sa'ir. Jahannam sudah, aku mau sudah. Asal aku keluar dari tempat ini. Saat-saat itu, suara-suara kalimat yang didengungkan oleh Rasulullah SAW syafaat akan diucapkan. Ini saudara-saudara yang dikatakan emosi. Ya, emosi seorang muslim dalam soal begini harus bekerja. Harus otomatis sebetulnya. Sebab apa? Nanti saya akan sebutkan dalam bab ini yang bab keempat, alinea keempat, yaitu jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Saudara-saudara, saya kira muqaddimah sudah cukup. Marilah kita sekarang mulai membaca diktat yang ada di tangan kita. Emosi manusia dan akibat-akibatnya. Al-infi'alatu arba'ah. Jadi emosi itu terbagi secara garis besarnya 4. Ladzat, wa adza, wa syahwah, wa faza'ah. Kelezatan, gangguan-gangguan yang menyebabkan tadi kegelisahan dan sumpah dan lain-lainnya. Kemudian syahwat yang berjenis-jenis, syahwat ingin berkuasa, syahwat memiliki harta, syahwat mempunyai istri dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ketakutan. Ini semua sudah saya bentangkan tadi agak ringkas cara sebab dan akibatnya. Orang bisa malu karena rahasianya dibongkar.
dia korupsi lalu terbongkar, malu dia. Nah kalau dia sudah tidak malu, berarti ini orang sudah tembok, sudah tidak bisa diharapkan lagi, dan itu sudah dianggap mati. Nah, lalu ada orang marah. Ini semuanya sebab dan akibatnya bisa dipaham sendiri. Sekarang yang kedua, idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Apabila perbuatan keji yang Anda lakukan masih menyedihkan hati Anda, dan perbuatan-perbuatan yang baik melegakan Anda, maka ketahuilah bahwa Anda masih tergolong mukmin. Jadi kita ini kadang-kadang berbuat baik, kita berasa lega, seperti tadi saya katakan. Kalau orang emosinya sudah tertuju kepada Allah, sehingga dia dengan manusia ini tidak ada banyak ijir-ijiran. Katakan saja satu contoh yang paling menonjol, yaitu Rasulullah SAW. Dimaki orang, dia tidak menjawab. Baca Al-Quran, mereka Quraisy mengatakan ini orang majnun, orang gila, dia tidak marah. Dikatakan ini tukang sihir, sahir, dia tidak marah. Dikatakan ini orang mau memecah belah bangsanya, dia tidak marah. Sebab dia tahu bahwa ini semuanya ini tidak tepat kepadanya, dan dia marah kembali pun tidak ada artinya. Dilempari batu, sudah mulai daripada mulut meningkat kepada tangan. Dilempari batu kakinya, dia tidak marah. Dia bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada manusia-manusia ini, kaumku ini. Ini mereka orang yang tidak ngerti. Ini emosinya kepada manusia tidak terlalu sensitif, tidak terlalu hassas, seperti kita misalnya. Kalau ada orang bilang pada kita, kamu ini gila, marah kita. Spontan. Datang salah satu badui menyeret serbannya, sampai lehernya Rasulullah yang putih itu merah. Diseret itu serban, sebab serban waktu itu ya serban daripada bulu unta yang kasar sekali. Diseret begitu rupa, merah leher Rasulullah SAW. Sayyidina Umar yang melihat lehernya sudah merah, dia tidak kuat. Dia bilang, ya Rasulullah, lepaskan ini orang, aku penggal saja lehernya. Rasulullah SAW bilang, jangan, ada apa? Tanyakan. Dia mau perlu apa? Dia bilang, a'tini mimma a'takallah. Dia bilang, apa-apa yang kau dikasih sama Allah, kasihkan aku. Jangan dimakan sendiri, jangan. Oh tidak, silakan. Saya mau kurma, ambil kurma. Ambil, dia ngambil siap daripada tempat simpanan kurma itu. Sampai banyak. Sesudah banyak, dia bilang, apa saya boleh tambah? Boleh, ambil. Sesudah banyak diambil, bilang pada Rasulullah, ya Muhammad, bantuin aku ngangkat ini. Rasulullah SAW mengatakan, sampai di situ tidak. Gak usah kamu mengambil lebih daripada kekuatan kamu mengangkat. Ambillah sekuat kamu mengangkat. Kuat 1 ton, setengah ton, angkatkan kurma ini. Tetapi aku membantu dan orang lain membantu untuk kepentinganmu, itu keserakahan. Itu tidak perlu kami didik kamu menjadi begitu. Maka itu orang merasa sendiri bahwa dia sudah dididik dengan kata-kata yang sopan dan halus, dan tidak ada apa. Karena Rasulullah SAW tidak ijir-ijiran kepada orang ini, beliau tidak tambah jatuhan namanya, malah tambah mulia di sisi Allah dan sisi manusia. Betul? Begitulah contoh manusia yang dikobarkan atau ditileni emosinya tapi tidak bergerak kepada manusia. Apalagi yang tidak perlu dilayani. Kecuali kalau si A dituduh mencuri, dia harus membersihkan namanya. Saya bukan mencuri. Dia itu pengadu domba, dia mesti buktikan bahwa tidak mengadu domba. Begitu saja. Saudara-saudara, idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Jadi satu tanda bahwa kita ini betul-betul manusia beriman kalau kita ini merasa senang mengerjakan taat.
dan merasa sedih kalau kita melakukan kekeliruan. Ya sama dengan orang bekerja sama majikan. Dia melakukan kesalahan. Dia merasa malu dan takut. Malu karena dia ini makan gaji tapi tidak kena pekerjaannya. Dan takut dimarahi oleh majikannya. Ini lumrah, pantas. Tetapi yang aneh dan tidak pantas kalau seorang manusia yang makannya daripada Allah, rezekinya daripada Allah, segala-galanya, dan dia juga diciptakan oleh Allah, lalu dia mengerjakan maksiat demi maksiat, tidak ada takutnya sama sekali, tidak ada malu, tidak ada takut. Inilah yang perlu diobati, sebab ini orang sakit perasaannya. Wahasu sarratka hasanatuk wasa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Kita saudara-saudara harus menanya diri tentang alinea kedua ini. Apa kita tergolong orang seperti ini apa tidak? Kalau kita tergolong orang seperti begini berarti kita ini mukmin, baik, sudah normal. Kita teruskan saja. Jadi kalau kita sampai keliru melakukan maksiat, ya kita harus merasa sedih, merasa cepat-cepat perlu bertobat, lalu merasa harus cepat mengambil wudu dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat hajat yang kita lakukan. Yang ketiga, idza azza akhuka fa'un. Apabila jika saudaramu bersikap angkuh, maka Anda harus merendahkan hati. Apa dulnya ini? Apa tujuannya? Tujuannya seorang mukmin dengan mukmin harus bersama, bersatu. Harus tepo seliro dan mempunyai perasaan. Kalau salah seorang di antara teman kita merasa dirinya angkuh, akan diakorkan misalnya si A dengan si B tidak wawu, pasek-pasekan, mau diakorkan. Yang satu bilang saya tidak mau diakorkan. Lalu yang satu ini harus mengatakan, tetapi aku masih tetap ingin akor denganmu. Aku ingin kembali seperti mana biasa denganmu. Itu dengan rendahnya yang satu ini nanti akan turun sendiri. Maksudnya jangan sampai ada perpecahan yang berlarut-larut di antara kaum muslimin. Maksudnya jangan ada suatu perpisahan dalam barisan kaum muslimin. Tetapi sungguh menyedihkan kalau waktu diakorkan yang satu bilang aku tidak mau, yang satu lagi bilang aku tidak mau. Harapan tipis untuk memulihkan keadaan akrab ini. Jadi mestinya kita sama teman ini merasa harus ketemu, meresapkan pikiran bahwa persaudaraan harus terpelihara. Kalau sana narik kencang, kita narik. Dan putus ini berarti dua-dua bukan orang cerdik, dua-dua orang bahlul. Sudah tahu ada tali, ada sana ngencengi sini. Artinya sudah dua-dua tidak bisa dipakai pikirannya. Jadi kalau satu narik sini ngulur, terus ulur terus, kalau ngulur kita narik. Itu namanya azza akhuka fa'un. Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang ahli politik di kalangan sahabat. Beliau berkata, "Lau kana baini wa bainan nas sya'b man qata'at." Coba antara aku dengan manusia ini selai rambut, maka itu tidak akan putus. So kalau mereka narik, saya ulur. Kalau mereka ulur, saya tarik. Tidak sampai putus satu rambut. Ini namanya orang cerdas, orang mengerti. Saudara-saudara, yang ketiga, yang keempat, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati manusia ini tercetak untuk menyayangi barang siapa yang berbuat baik kepadanya. Ini barangkali sudah merupakan watak manusiawi. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kalau ada orang memberi kepada kita duit, membantu kita, membantu apa yang kita punya hajat, ini kita pasti sayang pada orang itu, pasti. Kecuali seorang dai,
orang yang tidak tahu budi. Dan ini dikecualikan daripada manusia yang normal. Tapi hati manusia yang normal akan tertarik, akan menyayangi barang siapa yang memberi bantuan, yang menolong, dan seterusnya. Jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hadis. Tetapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita berbuat jahat kepada dia, ini sungguh tidak normal. Dan orang ini kalau dimasukkan dalam neraka, pantas. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita segala-galanya. Ya seperti mana saya sering-sering sebut, gigimu wahai manusia rapi, tidak ada salah taruh. Mata Anda rapi, tidak salah letak. Kuping Anda rapi dengan genggamnya, dengan segalanya, dan indah mendengar dipakai alam. Lidah kita seperti matahari, air, udara, padi yang bisa kuning dan cepat dituai untuk kita makan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi apa balasan kita kepada Allah? Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Lihat ini manusia-manusia yang di mana-mana membuat maksiat atau mempersiapkan tempat-tempat maksiat. Lihat sekarang bangun-bangunan, bangun-bangunan bioskop, bangun-bangunan objek-objek pariwisata, hotel-hotel mewah. Untuk apa itu? Untuk baca Quran, hizib, wirid. Itu sudah jelas untuk maksiat. Mengenak-enakkan orang punya tempat maksiat dengan bondo besar. Bondo ini daripada Allah. Coba, kan pernah saya katakan Nabi Allah Sulaiman waktu pada satu saat, ya Allah, aku ingin kau beri kerajaan yang tidak akan kau berikan kepada manusia sesudahku. Aku ingin bersyukur. Tetapi dengan apa aku mesti bersyukur? Aku pikir-pikir kalau aku bersyukur dengan otak saya. Otak ini daripadamu dan kepunyaanmu. Bersyukur dengan lidah. Lidah ini kepunyaanmu. Bersyukur dengan duit. Duitmu. Dengan apa ya Allah aku mesti bersyukur? Allah mewahyukan kepada Sulaiman, ya Sulaiman, kalau engkau sudah mempunyai pikiran seperti itu, maka sebenarnya itulah syukur. Sebab engkau mengenangkan pemberi, itu syukur. Artinya engkau tahu diri, engkau tahu budi. Tetapi manusia di zaman ini tidak tahu budi, saudara-saudara. Semakin diberi kesehatan, semakin otaknya dibuka untuk mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teknologi itu dipakai untuk menghancurkan manusia. Dan alat-alat maksiat dipersiapkan semua. Saudara-saudara, sampai kepada aliran-aliran hipis dan aliran-aliran Yahudi yang mempersiapkan segala fasilitas untuk zina. Daripada alat-alat perzinaan yang lengkap sampai kepada pil-pil anti hamil. Ini namanya melicinkan jalannya maksiat. Ini balasannya Allah. Mestinya kan kita ini sayang kepada Allah. Ya seperti kalau saudara umpamanya tiap pagi ada orang mampir rumah saudara membawa keranjang berisi ayam 1 ekor, susu 1 liter, gula 1 kilo, dan bahan-bahan belanja saudara saben hari selama 50 tahun dia jalan begitu. Apa saudara tidak sayang kepada orang ini? Apa artinya ayam seekor dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Napas 1 menit dengan ayam seekor kali 100.000 tahun itu belum memadai. Tapi kenapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa cinta? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan cintaono aku iki, menungso, cintaono aku iki, engko riko bejo. Tidak mau kita cintai. Buktinya apa? Buktinya kita langgar syariatnya. Suruh pakai kudung saja tidak mau kita. Apa sih keberatannya kudung? Kipu tidak mau kita. Dia mau telanjang-telanjangan. Ajib apa tidak?
Ini, disinilah perlu kita dandani kita punya perasaan, saudara-saudara. Baik yang laki maupun perempuan. Di antara kaum muslimin sekarang ini, perasaan gablek sudah mulai menjalar hebat. Wa nastaghfirullah ala. Tetapi sebaliknya, manusia ini hatinya itu dicetak membenci orang yang berbuat jahat sama dia. Betul atau tidak? Kalau ada satu tangga, saben hari melempari rumah Anda, saben hari menyawati anak Anda, memukul anak-anak Anda, bagaimana perasaan Anda sama itu tangga? Bisa sayang? Ayamnya mengotori rumah Anda, bagaimana perasaan Anda? Bisa sayang kepada itu orang? Tidak mungkin. Ini memang cetakan hati manusia. Tetapi kita bisa memberi maaf, itu lain. Tapi sayang tidak mungkin. Sebab itu mengganggu. Nah, sekarang coba kita lihat Eropa dan Barat paling menganiaya kita umat Timur. Belanda, Eropa pernah mengobrak-ngabrikkan ekonomi bangsa Indonesia 350 tahun. Menyedot hasil kekayaan kita 350 tahun. Memecah belah umat ini sampai menjadikan negara kita ini selamat, nyaris menjadi negara pisah-pisah seperti negeri Arab. Ada Pasundan, ada negeri Cakraningrat di Mendura, ada negara Jawa Tengah, ada negara Kalimantan Timur. Itu semua dipecah-pecah supaya dia bisa melaksanakan sunnatnya dia punya setan, divide et impera. Pecah belah, kemudian kuasai mereka. Begitu perbuatan Amerika dan Eropa kepada kita. Kita sekarang ini sayang kepada Eropa. Coba. Tumon sampai orang kayak gini. Pakaiannya kita tiru. Apa buktinya sayang? Ya niru. So, manusia ini tidak bisa dipecah hatinya dilihat. Tapi lihat gejalanya. Kalau saudara meniru kepada gerak-gerik seorang dokter, tandanya saudara keranjingan menjadi dokter, sayang menjadi dokter. Ini sekarang kita niru Eropa. Perempuan-perempuan yang dulunya baik di rumah, sekarang keluar pakai rok tangannya sampai di bawah tangan terbuka. Roknya diangkat, ditinggikan, sampai hampir mencapai pangkal paha. Lihat. Ini niru mana? Niru musuhnya dia. Apa dia kira kalau musuh kita tiru lalu itu musuh menjadi sayang kepada kita? Tidak mungkin. Kalau musuh sudah menjadi sayang, Quran berubah. Quran mengatakan la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kemudian disebut wan nasara was-sabiin, ini semua musuh-musuhnya. Engkau wahai Muhammad, dan engkau wahai mukmin sesudah Muhammad di mana saja Anda hidup, Anda akan temui di dunia ini paling sengitnya musuh adalah Yahudi. Ini perbuatan Yahudi. Hipis Yahudi. Coba saudara lihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajunya sini atau ditulis Rafa'i atau Levi. Tas-tasnya anak-anak kecil-kecil tulis Levi. Kantongnya di sini tulis L-E-E. Dan celananya kadang-kadang ditambal, belum rusak. Ini semua meniru hipisnya Yahudi. Saudara-saudara, aneh. Tandanya kita ini 99,9 belum normal. Maaf saudara-saudara, harus kita akui. Jadi supaya kita normal, kita tempatkan kita punya sayang ini kepada yang pantas disayangi. Allah, Rasulullah, dan kita taruh kita punya kebencian kepada yang pantas kita benci, sebab dia mengganggu kita lebih dahulu. Apa kita kira kalau kita sudah berbuat seperti mereka, lalu mereka sayang kepada kita? Kita tetap dianggap manusia kelas 3. Kelas 1 Yahudi, kelas 2 orang kulit putih, kelas 3 kulit sawo matang ini. Tetap tidak akan naik kelas 1. Begitu madhab dan aliran mereka. Sepanjang sejarah. Nah kalau saudara mau tahu ini, baca buku-buku mereka yang banyak kalau perlu.
Kalau saudara sudah percaya pada saya, syukurlah. Kalau tidak, baca buku-buku mereka sendiri. Kipling berkata, barat adalah barat, timur adalah timur, dan tidak mungkin ketemu. Kecuali kalau temu seperti pertemuannya tuan dengan yang di pertuan. Boleh. Pertemuan di arena penjajahan dan sugesti. Percaya pada kami. Kami syukur, kamu rendah. Sampai kita mempunyai perasaan minder, wadah, edge, kompleks, baru bisa bertemu. Ya seperti sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Ini hadis. Nanti di hari kiamat, kita semua ini akan dibangkitkan bersama-sama, gandengan dengan orang-orang yang kita sayangi di dunia. Seorang perempuan yang sayang, yang tertarik, yang seluruh bayangan dan emosinya terletak kepada Ava Gardner, Marilyn Monroe, dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama mereka itu. Seorang perempuan muslimat yang perasaan dan asosiasinya tertumpu kepada Aisyah, Khadijah, Fatimah, dan perempuan-perempuan sahabat, istri Rasulullah SAW, seperti Ummu Salamah, Ummu Habibah, dan bulan-bulan. Ini perempuan akan dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka itu. Sabda Nabi tidak mungkin meleset. Dan sekali lagi saya katakan, ini orang diwahyukan. Dia memang tidak suka berbicara banyak. Memang dia taruh kata-katanya di tempatnya. Sesudah dia mendengar wahyu baru dia bicara. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Pemuda muslim yang konon bisa sembahyang 5 waktu, tetapi pakaiannya pakaian John Lennon, dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama John Lennon. Dan dia jangan ngersuloh, jangan memprotes Allah. Dan Allah akan mengatakan kepadanya, ini manusia yang kau sayangi di dunia. Kau tiru lagaknya, sepatumu kau tinggikan sampai sejengkal 20 cm. Ini semua adalah kesalahanmu. Jadi kamu sekarang, karena kamu sayang ini, kami taruh di tempat-tempat manusia itu. Dan jangan lupa, itu akhirat nanti bisa dibayangkan oleh saudara seperti tanah rendah, tanah tinggi. Kalau tanah rendah, panas, ongkep, dan di situ nanti akan mengalir keringat-keringatnya ratusan miliar manusia sejagat ini. Di situ nanti saudara tenggelam, dan saudara pakai tanah longsor, tanah di bawah. Nah kalau saudara di tanah-tanah yang tinggi, beserta para aulia, para ulama, para syuhada. Kalau anda cinta kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, anda akan dibangkitkan bersama Hamzah alaihissalam. Dan saudara di tempat yang baik, setidaknya di bawah naungan yang baik. Begitulah seterusnya. Ini kita mesti pakai patokan. Akhirnya saudara-saudara, alinea ke-6, saya petik daripada karangan Maududi. Maududi salah satu ulama di Pakistan. Ulama yang boleh dikatakan dialah sekarang dan hari-hari ini yang akan mencetuskan kehidupan muslim kembali di Pakistan. Dia termasuk salah satu tokoh yang mulai mengumpulkan pemuda-pemuda untuk digembleng menurut ajaran tauhid yang murni. Beliau berkata, dalam masyarakat Islam, kecantikan seorang perempuan, keindahan tubuhnya, pakaiannya, dan segala macam daya tariknya. Sebab jangan lupa saudara-saudara ya, tiap perempuan di muka dunia ini mempunyai daya tarik khas, yang nanti akan ketemu satu jodoh yang mengatakan ini daya tarik cocok dengan saya, dan dia kawin. Begitulah di dunia ini, sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai matinya kita terakhir ya. Jadi walaupun itu perempuan dikatakan oleh orang semua jelek, tidak lama akan ada orang mengatakan, ya ini yang saya cari, ketemu jodohnya, itu bisa ketemu.
Masalah berapa panjang umurnya perjuduan, ini masalah kedua. Apakah sebulan, apa 10 tahun, apa sampai mati, itu masalah kedua. Itu juga ada ketentuan, seperti ketentuan umur, ketentuan rezeki, dan lain sebagainya. Tapi sudah jelas. Nah, sekarang persoalannya, daya tarik ini diperuntukkan siapa? Ini tanda tanya yang dijawab oleh Maududi. Dalam masyarakat Islam diajarkan kecantikan seorang perempuan, keindahan tubuhnya, pakaiannya, dan segala macam daya tariknya, kesemuanya itu diperuntukkan hanya kepada suaminya. Jelas, saudara? Hanya kepada suaminya. Tak lain karena dialah yang berhak penuh untuk menikmati segalanya itu. Saudara-saudara, mari kita sekarang tinjau sepintas lalu kehidupan kita di zaman ini. Di zaman ini karena kita ikut wahyu syaitan, kita ikut patunya orang-orang barat dan Yahudi, ini kita balik. Jadi seperti orang yang jalan terbalik, kepalanya dipakai jalan, kakinya di atas. Semua daya tarik perempuan diperuntukkan untuk luar suaminya. Malah suaminya tidak kumanan apa-apa. Tidak pernah suaminya melihat ini perempuan baik. Tidak pernah dia melihat cantik. Wa akhiru da'wahum, dia bosan. Akhiru da'wahum, maaf-maaf, dikampengi seperti yang di Inggris apa ini, akhirnya ditinggal. Habis ditaboi. Sebab dia salah menggunakan teori. Bagaimana seorang yang mesti berkepentingan tidak diberi wajah yang senyum, diberi melihat pakaian-pakaian yang dia beli, tidak pernah diberi kesempatan untuk duduk dengan kata-kata yang halus. Kalau sudah menghadap suami, maka pakaiannya yang paling jelek, mulutnya yang paling jelek, mukanya masam. Dan ini orang bisa sampai berapa lama menjadi setengah malaikat, dia harus mesti sabar. Saudara-saudara, ini terbalik. Jangan kita teruskan. Ini Maududi, Bang. Suami pun demikian juga. Sopan santunnya suami yang paling tinggi harus diberikan kepada istri. Kesetiaannya kepada istri. Dan kejujurannya kepada istri. Itu sebabnya Rasulullah SAW mempercontohkan ini. Sampai Rasulullah sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Wa Sayyidul Malaikati wal Ins wa Jami'al Alamin. Beliau menyapu di rumah tangganya. Membantu Aisyah nyapu. Apa alasan ini? Apa Sayyidatina Aisyah tidak bisa menyelesaikan nyapu di rumah yang ukurannya 2 kali 2,5 meter? Tahu saudara, rumah Rasulullah SAW itu besarnya berapa? 2 meter kali 2,5, tidak lebih. Jadi seperti mihrab ini kira-kira 3 kali saja. Masa Sayyidatina Aisyah tidak bisa membersihkan rumah segitu? Tapi tidak. Kene sapong tak dulu, kene tak sapong. Supaya umatnya ini loh. Suami di rumah itu begini. Bantu di rumah. Kalau perlu nimba, kalau perlu ngepel, enggak apa-apa itu. Tapi suaminya merasa angkuh kalau dia ngepel. Ini juga salah. Alhasil kita ini bekerja dalam masyarakat kita ini cara terbalik. So kita sudah tidak pakai agama. Baju agama sudah kita lemparkan jauh-jauh, kita pakai baju barat. Ya ini soalnya. Yang kedua, adapun publik, halayak ramai, maka mereka tidak berhak menikmati barang sesuatu pun dari perempuan itu. Jadi publik, halayak ramai di pasar, di perapatan-perapatan, tidak diberi kesempatan oleh Islam untuk menikmati ayunya orang ini, cantiknya istrinya siapa, itu tidak bisa. Itu jangan sampai ada mulut terbuka begini. Itu sebab merupakan frikik. Dan frikik ini buat orang yang jahat tidak akan didiamkan, akan diteruskan. Dikejar istrinya orang ini. Akibat daripada pelanggaran yang pertama tadi. Jadi kami tidak berhak. Kalinya sendiri, ayahnya, ibunya, dan manusia yang masih boleh masuk. Saudara lelakinya misalnya. Ada batasnya.
Nanti saya bacakan. Apa tadi itu? Maka mereka tidak berhak menikmati barang sesuatu pun dari perempuan itu, kendati pun ayah dan saudara-saudaranya yang oleh Islam dibenarkan bertemu wajah dengan perempuan itu, masih dibatasi. Jadi dalam batas-batas tertentu, misalnya apa, tidak dibolehkan diperlihatkan kepada saudara sekandungnya sendiri, apalagi kepada luar. Ini bayangkan, di atas becak pahanya terbuka, semua mata menatap itu, wal'iyadbillah, ia kembali berlumuran maksiat dan menyebabkan orang lain bermaksiat. Ini dia mekul dosanya orang sebegitu banyak. Bayangkan dia satu hari menimbang berapa ton maksiat. Kalau itu bisa diton, barangkali tonasenya tidak muat kapal induk buat mengangkatnya. Masyarakat Islam untuk gaya genit-genitan yang tidak bertujuan melainkan merangsang syahwat lelaki, kecuali dengan jalan kawin. Jadi kalau dia memang sudah punya suami, suaminya ini ditunjukkan bagaimana dia bisa genit, cocok. Sebab ini berkepentingan. Dia berkepentingan dan dia itu juga berkepentingan. Hanya kepada satu orang ini tok harus itu diperlihatkan, harus itu dipertontonkan. Tapi kalau genit-genitan model barat begini, akhirnya saling rebutan suami. Maaf saudara-saudara. Kalau sudah sampai ke situ, sampailah kita kepada taraf kehidupan hayawani. Jadi sudah kambingisme. Kalau sudah perempuan yang cantik sekarang ini, masih umurnya muda, dia berbuat sesuatu untuk menarik orang lain, sampai orang lain itu tidak senang kepada istrinya, karena dia melihat kecantikan ini, lalu dia tergoda oleh dia. Insya Allah tidak lama, kalau dia mulai tua sedikit, suaminya pergi kepada yang lebih genit daripada dia, dan terjadilah apa yang kita tidak maukan. Dia kemudian nangis. Habis nangiskan orang, dia nangis. Ada istri yang ditinggal oleh suaminya karena dia. Sekarang dia ditinggal oleh suaminya, istri tadi, karena harus balas membalas. Nah kalau dunia sudah begitu, akhirnya orang laki saja yang merasakan nikmat tetapi penuh dosa, perempuan yang sengsara terus. Ya ini yang dimaukan oleh Barat dengan emansipasi wanita. Inilah gerakan wanita itu supaya gitu semua. Siapa mau itu sudah. Kalau gerakan wanita tidak pakai dalil Islam, jangan diterima. Tolak saja. Tidak apa-apa itu. Walaupun tidak bergerak, asal hatimu senang di dunia dan nikmat di akhirat. Lah gerak kalau hatimu berdebar-debar, buat apa wahai ibu, wahai perempuan, wahai manusia yang berakal? Buat apa? Kalau kamu mau ikut-ikutan tetapi hatimu deredek terus. Khawatir suaminya tak datang, khawatir suaminya minggat, khawatir gitu, khawatir gitu. Buat apa? Lebih baik kamu hidup di dalam nikmat. Piara anakmu yang akor sama suamimu, sholat jamaah kalau perlu pagi, habis asar duduk bersama istri. Itu nikmat itu. Rasakan tak coba nikmat ini dulu. Baru kita bicara yang lain. Karenanya dalam masyarakat Islam tidak ada ketelanjangan. Tak ada pakaian tipis yang mencetak tubuh seorang perempuan lalu dipamerkan di muka umum. Ini tidak ada. Hukum Islam tidak masuk ini. Ini termasuk larangan. Jika wanita di zaman ini ingin dikagumi manusia-manusia sesamanya, maka manusia dan wanita Islam ingin diridhoi oleh penciptanya. Jadi kalau hukum dan aturan Barat ini mengeluarkan pakaian perempuan dengan serba pakaian yang indah, yang mahal, untuk dikagumi oleh orang, dan dia puas kalau dia kembali daripada satu kondangan untuk mengatakan, aduh tadi aku dilihat oleh perempuan begitu banyak, lega, maka wanita Islam tidak begitu. Wanita Islam ingin dikagumi oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah, walaupun sesamanya tidak kagum. Pokok Tuhan yang senang dengan dia. Inilah yang dimaukan oleh Islam, dan inilah yang merupakan pengajaran buat kita semua, wanita-wanita kita sendiri.
Saudara-saudara, sekianlah apa yang termuat dalam diktat ke-56 ini dengan komentarnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menarik manfaat sebesar-besarnya daripada diktat ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk kepingin kembali kepada Allah dan lantas terlaksana itu semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum kita baca doa bersama, maka saya harap saudara-saudara berkenan untuk menyumbang Fatihah untuk dengan niat kemenangan umat Islam di mana saja mereka berada dan terlaksananya cita-cita mereka semua. Al-Fatihah. الفاتحة سورة الفاتحة اجمع كلمة المسلمين ووحد المسلمين وأعنهم على طاعتك ووفقهم للخير آمين يا رب العالمين. يا ربنا تربنا لأننا تربنا وأننا أسرفنا على أضرابنا فاغفر علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة ربي ومن أرضنا والمسلمين أجمعين ربي أسمع والتزجر جمعنا باكتساب منا بالمصطفى رسوله أفضل كل سوء صلى وسلم ربي عليه عز الحمد وآله وصحبه على المجد الصبي والحمد لله في الفضل والثناء والحمد لله في الفضل والثناء صلى الله على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.